Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam di pesantren Al-Mubarak terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus lembut menyapu halaman pesantren yang sunyi. Beberapa santri masih terjaga, melantunkan ayat-ayat suci di dalam masjid, sementara yang lain sudah terlelap di asrama. Namun, di tengah keheningan itu, sesuatu yang tak kasat mata bergerak. Di belakang pesantren terdapat sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Sumur itu dikelilingi oleh pepohonan rimbun, menciptakan bayangan gelap yang seolah hidup ketika diterpa cahaya bulan. Santri-santri dilarang mendekati sumur tersebut, konon karena ada kisah kelam yang menyertainya. Namun, larangan itu tak menghentikan Syaiful, seorang santri yang dikenal pemberani, atau mungkin terlalu penasaran. Syaiful sering mendengar bisikan dari arah sumur itu. Suara lirih yang terdengar seperti seorang perempuan menangis. Awalnya, Yaqi mengabaikannya, menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Namun, semakin malam, suara itu semakin jelas. Hingga pada suatu malam, ia memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut. Malam itu, langit mendung, bulan nyaris tertutup sepenuhnya oleh awan kelabu. Syaiful berjalan perlahan menuju sumur tua, melewati pekarangan belakang pesantren yang sepi. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia berhenti, beberapa langkah dari bibir sumur, menajamkan telinganya. Tolong. Sebuah suara lirih terdengar. Syaiful menelan ludah. Itu bukan suara angin, bukan pula suara binatang malam. Dengan jantung berdebar, ia melangkah lebih dekat. Tolong aku. Syaiful merinding. Suara itu terdengar semakin jelas, seolah berasal dari dasar sumur. Ia mencondongkan tubuhnya, mencoba mengintip ke dalam kegelapan. Namun saat itulah sesuatu terjadi. Suara itu berubah menjadi tawa pelan, menyeramkan. Sebelum ia sempat mundur, sesuatu yang tak terlihat menarik tubuhnya ke dalam kegelapan sumur. Malam itu, Syaiful menghilang. Keesokan paginya, suasana pesantren berubah menjadi penuh kecemasan. Salah seorang santri, Rahmat, menyadari bahwa Syaiful tidak ada di kamar saat subuh. Ia mencoba mencarinya di sekitar asrama, tetapi tak menemukan jejaknya. Setelah bertanya kepada beberapa santri lain, ia mulai khawatir. Rahmat bergegas menemui Kiai Muzakir, pengasuh pesantren yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Kiai Muzakir dikenal sebagai ulama yang berilmu tinggi, bijaksana, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal gaib. Wajahnya yang penuh sekrutan menyiratkan kebijaksanaan dan pengalaman panjang. Kiai, Syaiful hilang, kata Rahmat dengan napas terengah. Kiai Muzakir yang sedang duduk di serambi masjid mengangkat alisnya. Sejak kapan? Sejak tadi malam, Kiai. Terakhir kali kami melihatnya sebelum tidur, tapi pagi ini dia tidak ada di kamar dan tidak ada yang melihatnya keluar. Kiai Muzakir menghela napas pelan. Ada firasat tak enak yang muncul di benaknya. Ia mengingat kejadian puluhan tahun lalu, kejadian yang hampir sama tentang seseorang yang juga menghilang setelah mendengar suara dari sumur tua. Tanpa membuang waktu, ia meminta beberapa santri dan Pak Darman, penjaga pesantren, untuk mencari Syaiful di sekitar area pesantren. Rahmat bergabung dalam pencarian, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia dan beberapa santri menyusuri halaman belakang pesantren, hingga akhirnya tiba di dekat sumur tua. Mereka tiba di tepi sumur dengan napas tertahan. Udara di sekitar terasa lebih dingin, menusuk kulit seperti kabut tipis yang merayap. Pak Darman, pria paruh baya yang sudah lama bekerja di pesantren, mengamati sumur itu dengan sorot mata tajam. Sumur ini, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Rahmat melangkah lebih dekat. Matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sepasang sandal Syaiful tergeletak di tepi sumur. Seolah-olah santri itu berdiri di sana sebelum menghilang. Tidak ada jejak kaki yang menjauh, seolah-olah Syaiful lenyap begitu saja. Pak Darman segera memanggil Kiai Muzakir. Tak lama, sang Kiai datang dengan langkah tenang. Meskipun ada kekhawatiran di wajahnya,
Ia menatap sumur itu dalam-dalam, lalu menutup matanya sejenak. Bibirnya bergetar, melafalkan doa-doa perlindungan. Sesuatu telah bangkit, gumamnya akhirnya. Rahmat menatap Kiai dengan bingung. Maksud Kiai? Kiai Muzakir membuka matanya. Sorotnya sulit dibaca. Dulu, sebelum kau lahir, ada kejadian serupa di sini. Seseorang menghilang setelah mendekati sumur ini dan tak pernah ditemukan kembali. Jantung Rahmat berdegup lebih cepat. Apakah ini ulah sesuatu yang gaib? Kiai Muzakir tak langsung menjawab. Ia melangkah lebih dekat ke sumur, mengambil sejumput tanah, mencium aromanya, lalu menghela napas panjang. Ada hawa yang tak wajar di sini. Pak Darman mengangguk setuju. Saya sudah lama curiga, Kiai. Saya sering merasa diawasi saat patroli. Malam, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dalam bayangan. Kiai Muzakir memandang ke arah langit yang mendung. Kita harus berhati-hati, ini baru permulaan. Malam harinya, suasana pesantren semakin gelisah. Angin bertiup lebih dingin, membawa suara-suara aneh yang berbisik di antara dedaunan. Rahmat, yang tak bisa tidur, duduk di serambi asrama, merenungkan kejadian tadi pagi. Di kejauhan, ia melihat Kiai Muzakir berjalan perlahan ke arah masjid, tasbih tergenggam erat di tangannya. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Diam-diam, ia mengikuti sang kiai dari kejauhan, memperhatikan bagaimana lelaki tua itu berhenti di depan masjid, memandang sekeliling dengan ekspresi serius. Lalu, suara itu terdengar lagi. Bukan hanya satu suara, tetapi banyak. Bisikan-bisikan lirih bergema dari arah sumur tua. Berbicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Suara mereka bercampur, seperti nyanyian kematian yang tak kasat mata. Rahmat merinding. Ia berbalik, hendak kembali ke asrama. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat Kiai Muzakir menatap langsung ke arahnya. Kau mendengarnya, bukan? Suara sang kiai terdengar datar, tetapi syarat makna. Rahmat menelan ludah. Perlahan, ia mengangguk. Kiai Muzakir menghela napas. Bersiaplah Rahmat, gangguan ini belum berakhir. Saat itu, angin kembali berembus lebih kencang. Di kejauhan, di balik bayangan pepohonan, sesuatu bergerak. Tidak ada yang melihatnya dengan jelas, tetapi kehadirannya begitu nyata. Dan di dalam sumur tua itu, suara tawa kembali terdengar. Tanda bahwa teror baru saja dimulai. Fajar baru menyingsing ketika Pak Darman menemukan sesuatu yang tak biasa di gerbang utama pesantren. Ia baru saja selesai mengitari kompleks pesantren dalam tugasnya sebagai penjaga malam ketika matanya menangkap sesuatu di tanah, sebuah sesajen. Tangan Pak Darman bergetar saat ia berjongkok untuk melihat lebih dekat. Nasi tumpeng kecil tersaji di atas selembar daun pisang, ditemani bunga tuhrot yang masih segar. Di sampingnya ada sepotong kepala ayam yang telah menghitam, mengeluarkan bau anyir menusuk hidung. Asap tipis masih mengepul dari sebatang dupa yang tertancap di tengah sajian. Seakan baru saja dinyalakan, jantung Pak Darman berdegup lebih kencang. Ia sudah cukup lama bekerja di pesantren Al-Mubarok, dan tahu betul bahwa sesajen seperti ini bukanlah hal yang biasa. Tidak ada yang berani meninggalkan sesuatu seperti ini di pesantren, kecuali dengan maksud tertentu. Tanpa membuang waktu, Pak Darman membawa temuan itu ke Kiai Muzakir. Di dalam ruangannya, Kiai Muzakir menatap sesajen itu dengan sorot mata tajam. Tangannya perlahan mengambil setangkai bunga dari atasnya, mengamatinya dengan cermat. Aroma dupa masih melekat di udara, bercampur dengan hawa yang semakin berat. Ini bukan sesajen biasa, gumamnya. Pak Darman mengangguk. Saya menemukannya tepat di gerbang pesantren sebelum subuh, Kiai. Siapapun yang menaruhnya melakukannya dalam kegelapan malam. Kiai Muzakir menghela napas panjang, hatinya dipenuhi firasat buruk. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia melihat ritual semacam ini. Ada seseorang di luar sana yang mencoba membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Dan hanya ada satu orang yang cukup nekat untuk melakukannya. Mbah Sogir. Nama itu bergema di benaknya, membawa kenangan lama yang seharusnya telah terkubur bersama masa lalu. Dahulu, Mbah Sogir adalah seorang dukun sakti yang pernah menjadi ancaman besar bagi pesantren ini. Ia menguasai ilmu hitam
dan tidak segan-segan menggunakan tumbal manusia demi memperkuat kekuatannya. Namun, bertahun-tahun yang lalu, Kiai Muzakir berhasil mengalahkannya dalam pertarungan yang nyaris merenggut nyawanya sendiri. Mbah Sogir lenyap setelah peristiwa itu, dan banyak yang mengira ia telah mati. Tapi kini, dengan ditemukannya sesajen, ini Kiai Muzakir menutup matanya sejenak, merasakan hawa yang semakin berat di sekelilingnya. Mbah Sogir telah kembali, sementara itu, Rahmat masih sibuk mencari tahu keberadaan Syaiful. Sudah 2 hari sejak santri itu menghilang dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Keanehan di pesantren semakin terasa. Malam sebelumnya, beberapa santri mengaku melihat bayangan hitam berkelebat di sekitar sumur tua. Suara bisikan juga semakin sering terdengar meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Bahkan, beberapa santri mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sosok pria tua dengan mata merah menyala berdiri di tengah hutan, memanggil mereka dengan suara yang tak terdengar, hanya berupa gerakan bibir yang tak bisa mereka pahami. Rahmat semakin penasaran untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah salat Isya, ia mengajak 2 orang santri lain, Farid dan Hasan, untuk menemaninya berkeliling pesantren. Mereka mulai dari pekarangan belakang, tempat sumur tua berada. "Kalian yakin mau ikut?" tanya Rahmat saat mereka berhenti beberapa meter dari sumur. Farid menelan ludah. "Jujur, aku takut. Tapi kalau kita tidak mencari tahu, siapa yang akan melakukannya?" Hasan mengangguk. "Betul, Syaiful adalah teman kita. Kalau memang ada sesuatu yang menculiknya, kita harus mencari tahu." Rahmat tersenyum tipis. Ia menghargai keberanian teman-temannya. Mereka mendekati sumur tua itu dengan hati-hati. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berembus membawa suara-suara aneh yang entah berasal dari mana. Lalu tiba-tiba, gedebuk, sesuatu jatuh di dekat mereka. Hasan berteriak kecil sementara Farid mundur selangkah. Rahmat menyorotkan senter ke arah sumber suara dan menemukan seekor burung gagak mati tergeletak di tanah. Matanya terbuka lebar, namun tubuhnya sudah kaku seakan mati dalam keadaan ketakutan. "Astagfirullah," bisik Farid. Rahmat menatap sumur dengan waspada. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat itulah, dari dalam sumur terdengar suara. "Rahmat!" Mereka semua membeku. Suara itu terdengar serak, bergema dari dalam kegelapan sumur, seolah-olah seseorang memanggil nama Rahmat dari dasar yang tak terlihat. Farid menoleh ke arah Rahmat dengan wajah pucat. Kau dengar itu?" Rahmat menelan ludah. Ia tidak menjawab, tapi matanya terpaku ke dalam kegelapan sumur. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang menunggunya. Hasan menarik lengan Rahmat dengan napas terengah. "Kita harus pergi dari sini." Rahmat mengangguk cepat. Mereka bertiga segera berlari menjauh dari sumur. Jantung mereka berdegup kencang, seakan ada sesuatu yang mengejar di belakang. Langkah kaki mereka beradu dengan tanah basah. Suara derit angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan samar yang mengikuti mereka. Pagi harinya, Rahmat melaporkan kejadian itu kepada Kiai Muzakir. Sang Kiai mendengarkan dengan tenang. Tatapannya tajam seolah menembus kabut misteri yang menyelimuti pesantren. Setelah sesaat hening, ia mengangguk pelan. "Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang bangkit. Dan aku yakin ini berkaitan dengan Mbah Sogir." Rahmat mengerutkan kening, nama itu asing di telinganya. "Mbah Sogir?" Kiai Muzakir menatapnya dalam-dalam. "Ia adalah musuh lamaku. Dulu ia menggunakan sumur itu untuk ritualnya. Dan sekarang, sepertinya ia ingin kembali." Rahmat merinding. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Kiai?" Kiai Muzakir menggenggam tasbihnya erat. "Kita harus bersiap. Ini baru permulaan." Dan benar saja, malam itu pesantren kembali diguncang kejadian aneh. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara-suara yang berbisik di antara pepohonan, suara samar yang seolah berasal dari dunia lain. Beberapa santri mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sosok pria tua bermata merah berdiri di hutan, tersenyum dengan bibir hitamnya yang penuh bisikan. Dan di depan gerbang pesantren, sesajen lain ditemukan. Tanda bahwa Mbah Sogir sudah semakin dekat. Malam di pesantren Al-Mubarok semakin mencekam. Sejak ditemukannya sesajen di gerbang utama, suasana menjadi lebih berat,
seperti ada sesuatu yang melayang di udara, menekan dada siapapun yang melangkah melewati pelataran pesantren. Para santri mulai mengalami gangguan yang tak dapat dijelaskan, terutama saat mereka tertidur. Rahmat adalah salah satu dari mereka yang merasakan mimpi aneh itu. Dalam tidurnya, ia menemukan dirinya berada di tengah hutan yang asing. Udara di sekitarnya pekat, penuh dengan bau anyir yang menusuk hidung. Kabut tipis menyelimuti pepohonan tinggi, menciptakan bayangan-bayangan kelam yang seolah bergerak sendiri. Lalu, dari dalam kabut yang menggantung di antara pepohonan, muncul sesosok makhluk raksasa. Matanya merah membara seperti bara api. Tubuhnya besar dan kekar, kulitnya sehitam arang, dan nafasnya terdengar seperti geraman marah yang bergema di antara pepohonan. Setiap langkahnya mengguncang tanah, menggetarkan udara dengan kekuatan yang tak kasat mata. Rahmat mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Makhluk itu semakin dekat, menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian. "Kalian telah mengambil milikku," suara itu menggelegar di kepalanya, menusuk telinga tanpa keluar dari bibir hitam makhluk itu. Suara itu begitu dalam, seakan berasal dari dalam tanah. Rahmat ingin menutup telinga, tapi tubuhnya masih terkunci dalam ketakutan. Ia terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia terduduk di kasur, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara gaduh terdengar dari luar kamarnya. Ia segera keluar dan menemukan beberapa santri lain yang juga terbangun. Wajah mereka pucat, mata mereka dipenuhi ketakutan yang sama. Aku bermimpi buruk," suara Farid bergetar. "Aku melihat makhluk raksasa bermata merah di tengah hutan." Rahmat tersentak. "Kau juga?" Hasan yang berdiri di dekat pintu mengangguk, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Bukan cuma kalian. Semua santri yang tidur di bangunan ini mengalami mimpi yang sama." Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang mengganggu mereka. Sesuatu yang ada di luar sana. Atau mungkin lebih dekat dari yang mereka kira. Sementara itu, di tempat lain, Pak Darman menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia berjalan perlahan mengitari pesantren, menyalakan lampu-lampu di sekitar gerbang, memastikan semuanya aman. Tapi malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya, udara lebih dingin, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berbisik di antara satu sama lain. Ia mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang merayap di tengkuknya, tapi firasat buruk itu terus mengusiknya. Langkahnya semakin lambat saat ia mendekati pekarangan belakang. Udara di sana terasa lebih berat, lebih mencekik. Dan kemudian, ia melihat sesuatu. Di sudut lapangan, tak jauh dari sumur tua, ada bayangan hitam. Pak Darman memicingkan mata, berusaha memastikan bahwa itu bukan hanya permainan cahaya. Namun saat ia mendekat, bayangan itu bergerak. Matanya membelalak. Bayangan itu bukan hanya diam, melainkan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Suara desisan terdengar di udara, seperti napas panjang yang mendesir di telinganya. Pak Darman langsung mundur, tangannya gemetar meraih tasbih yang selalu ia bawa di kantongnya. "Siapa di sana?" serunya, suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan. Bayangan itu semakin mendekat. Kini ia bisa melihat lebih jelas. Sosok itu tinggi, berwujud manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Seluruh tubuhnya hitam pekat, seperti asap yang menggumpal membentuk rupa. Pak Darman berusaha membaca ayat kursi, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia merasakan dadanya semakin berat, seakan sesuatu yang tak kasat mata menekannya dari kejauhan. Jantungnya berdetak kencang, rasa dingin menjalari tubuhnya. Tiba-tiba, suara azan dari masjid pesantren menggema di udara. Bayangan itu berhenti. Seolah suara itu membakarnya, sosok hitam itu bergetar, mengabur seperti asap tertiup angin. Pak Darman tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sisa keberanian yang tersisa, ia mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju bangunan utama pesantren. Napasnya memburu, kakinya nyaris tersandung batu, tetapi ia terus berlari, mengabaikan perasaan bahwa sesuatu masih mengawasinya dari kegelapan. Pagi harinya, Pak Darman melaporkan kejadian itu kepada Kiai Muzakir. Kiai mendengarkan dengan tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kecemasan yang mendalam. "Ini bukan hanya gangguan biasa," katanya.
Makhluk yang kau lihat tadi malam adalah Bangsul. Rahmat yang ikut mendengarkan mengernyit. Bangsul? Kiai Muzakir mengangguk. Bangsul adalah jin yang pernah diperbudak oleh Mbah Sogir. Ia bukan sekadar jin biasa. Ia diciptakan dari ilmu hitam, dan tumbal manusia telah mengikatnya dengan dunia. Ini, Rahmat merinding. Ia teringat sosok raksasa bermata merah dalam mimpinya. Suaranya bergetar. Kiai, aku dan beberapa santri lain mengalami mimpi buruk tentang makhluk raksasa bermata merah di tengah hutan. Apakah itu juga Bangsul? Kiai Muzakir terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bangsul adalah perwujudan dari kebencian yang lama terpendam. Jika ia sudah mulai menampakkan diri dalam mimpi santri, itu berarti kita semua dalam bahaya. Pak Darman menatap Kiai Muzakir dengan khawatir. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kiai Muzakir menghela napas panjang. Punya tahu hanya ada satu cara untuk menghadapi ancaman ini. Kita harus memperkuat perlindungan pesantren, katanya tegas. Aku akan melakukan doa dan memasang pagar gaib di sekeliling kompleks ini. Kita tidak boleh membiarkan Mbah Sogir dan Bangsul semakin kuat. Hari itu, seluruh pesantren dikerahkan untuk membantu persiapan perlindungan. Kiai Muzakir memimpin santri-santrinya dalam doa dan zikir, memohon perlindungan kepada Allah. Di setiap sudut pesantren, air yang telah dibacakan doa disiramkan, mengusir gangguan yang mengintai dari balik bayangan. Namun di balik semua usaha itu, Kiai Muzakir tahu bahwa ini baru permulaan. Bangsul bukan sekadar jin biasa. Ia adalah makhluk yang lahir dari kegelapan. Dan selama Mbah Sogir masih berada di luar sana, gangguan ini tidak akan berhenti begitu saja. Malam itu, Rahmat dan beberapa santri lainnya kembali ke sumur tua di belakang pesantren. Sejak gangguan semakin sering terjadi, rasa penasaran mereka semakin menjadi-jadi. Mereka merasa ada sesuatu yang disembunyikan di tempat itu. Sesuatu yang berkaitan dengan semua teror yang melanda pesantren. Kita nggak boleh ke sini, bisik Hasan, santri yang terkenal paling penakut. Kalau enggak ada yang mencari tahu, kita akan terus diteror, jawab Rahmat tegas. Ia menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke bibir sumur yang sudah ditumbuhi lumut tebal. Sumur itu terlihat tua dan terlantar, dikelilingi oleh tanaman liar yang menjalar. Dulu, sumur ini jarang dikunjungi karena airnya dianggap tidak layak minum. Namun, setelah Syaiful menghilang, semua orang mulai menghubungkan tempat ini dengan berbagai kejadian aneh. Tiba-tiba, Hasan tersentak. Lihat itu, serunya sambil menunjuk ke tanah di dekat sumur. Rahmat dan santri lain mengarahkan cahaya senter mereka ke tempat yang dimaksud. Di antara akar-akar pohon yang menjalar, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah rajah kuno terukir di atas tanah. Rajah itu berbentuk lingkaran besar dengan simbol-simbol yang tampak tak asing. Beberapa garisnya sudah pudar, tetapi masih jelas terlihat bahwa ini adalah bentuk ilmu hitam. Rahmat berjongkok, mengamati lebih dekat. Ini bukan sekadar gambar biasa. Ada sesuatu yang disegel di sini, gumamnya. Baru saja ia hendak menyentuhnya, angin kencang berembus, membuat dedaunan bergemuruh. Udara di sekitar sumur tiba-tiba menjadi dingin, dan bau anyir menyengat hidung. Mereka hendak lari. Hasan berteriak panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara dari dalam sumur. Kalian telah membuka jalan. Suara itu serak, bergema, seperti berasal dari dasar sumur. Rahmat menelan ludah. Ia merasa sesuatu sedang mengintip mereka dari dalam kegelapan sumur itu, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari meninggalkan tempat itu. Setibanya di bangunan utama pesantren, mereka langsung menemui Kiai Muzakir. Kiai, kami menemukan sesuatu di dekat sumur tua, kata Rahmat. Napasnya masih tersengal. Kiai Muzakir menatap mereka dengan sorot mata tajam. Apa yang kalian temukan? Rajah kuno, Kiai. Bentuknya seperti segel, jawab Rahmat. Mata Kiai Muzakir sedikit menyipit. Ia menghela napas panjang, lalu memandangi mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, sudah saatnya kalian mengetahui. Tebesaratan. Para santri menahan napas. Mereka tahu apa yang akan dikatakan Kiai Muzakir bukanlah sesuatu yang ringan. Dulu, pesantren ini bukanlah tempat yang sesuci sekarang, ujar Kiai Muzakir, suaranya rendah,
Sebelum aku memimpin, tempat ini pernah menjadi saksi bisu kegelapan. Rahmat dan santri lainnya semakin tertarik mendengar kelanjutannya. Pada masa mudaku, lanjut Kiai Muzakir, aku memiliki seorang sahabat bernama Sogir. Kami tumbuh bersama, belajar ilmu agama di pesantren ini. Namun, setelah beberapa tahun, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ia mulai menjauhi pengajian, lebih sering menyendiri di tempat-tempat gelap. Santri-santri yang mendengarkan mulai merinding. Sampai akhirnya aku mengetahui bahwa Sogir telah mempelajari ilmu hitam, kata Kiai Muzakir. Ia mendalami ilmu yang dilarang dan yang lebih buruk. Ia mulai melakukan ritual terlarang, termasuk tumbal manusia. Terdengar gumaman ketakutan di antara para santri. Tumbal manusia? Ulang Rahmat dengan suara pelan. Kiai Muzakir mengangguk. Mbah Sogir telah membuat perjanjian dengan Bangsul, jin pesugihan yang haus darah. Ia menggunakan sumur itu sebagai tempat ritualnya, membuang tubuh korbannya ke dalamnya. Karena itulah sumur itu disegel agar kegelapan yang pernah ada di sana tidak kembali. Semua santri terdiam, mencerna cerita yang baru saja mereka dengar. Tapi, Kiai, tanya Rahmat, suaranya ragu. Kenapa Mbah Sogir bisa kembali? Dan kenapa Bangsul masih mengganggu kita? Kiai Muzakir menatap Rahmat dengan sorot mata serius. Karena segel itu sudah melemah, dan kini setelah kalian menemukannya, kemungkinan besar Bangsul akan semakin kuat. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Para santri tidak hanya mengalami mimpi buruk, tetapi mereka mulai melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di sekitar pesantren. Terkadang, suara langkah kaki terdengar di malam hari, meskipun tak ada seorang pun yang bergerak. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Santri yang berjaga di masjid melihat sesuatu yang tak masuk akal. Sosok tinggi besar dengan mata merah berdiri di tengah lapangan pesantren. Makhluk itu hanya diam, tetapi hawa keberadaannya begitu menekan, membuat udara di sekitar menjadi berat. Rahmat, yang kebetulan masih terjaga, mendengar suara takbir dari dalam masjid. Ia segera keluar dan melihat beberapa santri berkumpul di depan pintu. Wajah mereka pucat pasi. Ada apa? Tanya Rahmat. Salah satu santri menunjuk ke arah lapangan dengan tangan gemetar. Rahmat menoleh. Di tengah lapangan, Bangsul berdiri tegak, menatap langsung ke arah mereka. Meskipun jaraknya cukup jauh, Rahmat bisa merasakan hawa jahat yang memancar dari makhluk itu. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bangsul mulai bergerak maju. Rahmat merasa jantungnya berdegup kencang. Allahu Akbar, serunya spontan, berharap bisa mengusir makhluk itu. Namun, alih-alih menghilang, Bangsul justru berhenti dan menoleh ke arah bangunan utama pesantren, ke arah tempat Kiai Muzakir berada. Lalu terdengar suara serak yang bergaung di udara. Muzakir, waktumu sudah tiba. Setelah berkata demikian, Bangsul menghilang dalam pusaran kabut hitam. Rahmat terdiam. Ia tahu ini bukan lagi sekadar gangguan, ini adalah peringatan. Dan itu berarti perang yang sesungguhnya sudah di ambang pintu. Malam semakin larut, angin berembus kencang, menggoyangkan dedaunan di sekitar pesantren Al-Mubarok. Namun, di antara dizir angin, terdengar suara lirih yang menyerupai rintihan seseorang. Di sudut pesantren, seorang santri bernama Fahrul berjalan dengan langkah gontai. Matanya kosong, tubuhnya kaku seperti orang yang berjalan dalam tidur. Namun, ia bukan sedang mengigau, ia sedang dalam kendali kekuatan yang lebih besar. Fahrul melewati gerbang belakang pesantren tanpa ada seorang pun yang menghentikannya. Ia berjalan menuju hutan kecil yang ada di belakang kompleks pesantren, tempat sumur itu berada. Di sana, di balik rerimbunan pohon, Mbah Sogir telah menunggunya. Kau datang, seperti yang sudah ditakdirkan, gumam Mbah Sogir dengan suara serak. Fahrul tidak menjawab, matanya tetap kosong, seperti boneka tak bernyawa. Mbah Sogir tersenyum tipis. Ia melirik ke arah sesajen yang telah disiapkan. Darah ayam hitam, kemenyan yang masih mengepulkan asap, serta kain mori yang telah dilumuri minyak khusus. Lama sekali aku menunggu momen ini. Desisnya, menengadah, menatap langit yang mulai menghitam. Malam ini, langit tampak lebih pekat dari biasanya. Seolah seluruh alam ikut bersekutu dalam kegelapan. Di tempat lain, Kiai Muzakir sedang duduk di serambi pesantren. Tasbih di tangannya berputar perlahan. Namun tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulang.
Ia membuka matanya, menatap ke arah hutan dengan tatapan tajam. "Pak Darman," panggilnya lirih. Pak Darman, yang sedang berjaga di dekat pintu masjid, segera menghampiri. "Ada apa, Kiai?" Kiai Muzakir menarik napas panjang. "Aku merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi." Pak Darman mengangguk. "Saya akan memeriksa sekitar pesantren." Namun, sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara dari belakang mereka. "Kiai, Fahrul menghilang." Rahmat yang baru saja datang dengan napas tersengal menyampaikan berita buruk itu. "Dia pergi lewat gerbang belakang. Saya melihatnya tadi, tapi saya pikir dia hanya ingin ke kamar mandi." Mata Kiai Muzakir semakin menyipit. "Tidak, ini bukan kebetulan. Fahrul sedang dijerat." Tanpa membuang waktu, Kiai Muzakir bangkit berdiri. "Pak Darman, kita harus pergi ke hutan. Aku yakin Mbah Sogir ada di sana." Di tengah hutan, ritual telah dimulai. Mbah Sogir berdiri di tengah lingkaran raja yang telah digambar dengan darah. Di hadapannya, Fahrul duduk bersimpuh. Tubuhnya masih dalam kendali kekuatan gelap. "Bangunlah, wahai penghuni alam bawah," seru Mbah Sogir. Tangannya mengarah ke langit. "Aku telah membawa persembahan." Dari kegelapan, terdengar suara geraman pelan. Udara di sekitar mereka bergetar, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak mendekat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Di dalam pusaran asap hitam, muncullah sesosok makhluk tinggi besar, Bangsul. Matanya merah menyala. Tubuhnya diselimuti bayangan pekat. "Kau telah memenuhi janjimu, Sogir." Suara Bangsul bergema. Terdengar seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Mbah Sogir tertawa kecil. "Dan aku ingin lebih banyak kekuatan." Bangsul menggeram. "Beri aku darahnya." Mbah Sogir mengangguk, lalu mengambil belati tajam yang telah disiapkannya. Rahmat menahan napas saat melihat Mbah Sogir melangkah mendekati Fahrul yang masih tak sadarkan diri. Belati di tangannya berkilat di bawah remang cahaya bulan. Namun, sebelum mata pisau itu menyentuh kulit Fahrul, suara lantang menggema di seluruh hutan. "Allahu Akbar!" Suara itu datang dari kejauhan, bergemuruh menembus kegelapan. Mbah Sogir terkejut. Ia menoleh dan melihat Kiai Muzakir serta Pak Darman berdiri di tepi lingkaran ritual. Kiai Muzakir melangkah maju, sorot matanya penuh wibawa. "Hentikan perbuatanmu, Sogir. Jangan menambah dosa yang lebih besar lagi." Mbah Sogir tertawa sinis. "Dosa? Kau pikir aku masih peduli dengan itu? Aku sudah melangkah terlalu jauh, Muzakir. Aku tidak bisa kembali. Selama masih ada nyawa di badanmu, kau selalu bisa kembali ke jalan yang benar," balas Kiai Muzakir tegas. Namun, Mbah Sogir menggeleng. "Aku tak butuh ceramahmu." Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan belatinya ke arah Fahrul Dawat. Tepat saat belati hampir menyentuh tubuh santri itu, cahaya terang meledak di antara mereka. Subhanallah, Mbah Sogir terhuyung ke belakang, terdorong oleh kekuatan tak kasat mata. Bangsul menggeram marah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan cahaya yang memancar dari Kiai Muzakir. Kiai itu berdiri tegak, kedua tangannya terangkat ke atas, mulutnya terus melantunkan ayat-ayat suci. "Jangan kira kau bisa mengalahkanku dengan doa-doa itu, Muzakir," teriak Mbah Sogir. Ia mulai merapal mantra, menciptakan pusaran angin yang berputar dahsyat dan melesat ke arah Kiai Muzakir. Pak Darman tak tinggal diam. Dengan sigap, ia menarik Fahrul keluar dari lingkaran ritual. Begitu tubuh Fahrul keluar dari lingkaran itu, matanya mendadak terbuka, napasnya memburu. "Kau baik-baik saja?" tanya Pak Darman. Fahrul mengangguk lemah. Saya tidak ingat apa-apa." Sementara itu, pertarungan antara Kiai Muzakir dan Mbah Sogir semakin sengit. Setiap doa yang dilantunkan Kiai Muzakir memancarkan cahaya yang membuat Bangsul semakin sulit mendekat. Namun, Mbah Sogir tidak menyerah begitu saja. Ia merapal mantra yang lebih kuat, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, menyerang Kiai Muzakir dari segala arah. Pak Darman segera meraih sebotol air yang telah didoakan. Dengan gerakan cepat, ia melemparkannya ke arah bayangan-bayangan itu. Begitu air suci itu menyentuh mereka, suara jeritan nyaring memenuhi udara. Asap hitam mengepul dan bayangan-bayangan itu mencair seperti lilin yang terbakar.
Mbah Sogir menggeram marah. Ia menatap Kiai Muzakir dengan penuh kebencian. Kau selalu menghalangi jalanku, Muzakir. Kiai Muzakir menghela napas. Aku tidak menghalangimu, Sogir. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Namun, sebelum perbincangan mereka berlanjut, tanah di bawah mereka mendadak bergetar hebat. Bangsul, yang sejak tadi berusaha menahan cahaya doa Kiai Muzakir, akhirnya mengamuk. Cukup, geramnya. Udara di sekitar mereka berubah semakin pekat. Mbah Sogir tampak panik. Bangsul, tunggu, kita masih bisa. Namun, Bangsul tak lagi mendengarkan. Ia telah dikuasai amarah. Dengan suara bergemuruh, makhluk itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke arah Mbah Sogir. Dalam sekejap, pusaran hitam muncul di tanah. Angin berputar kencang, menyedot segala yang ada di sekitarnya. Mbah Sogir menjerit. Tidak! Tubuhnya terseret ke dalam pusaran itu. Jeritannya menggema sebelum akhirnya lenyap ditelan oleh kegelapan. Bangsul menoleh ke arah Kiai Muzakir. Matanya yang menyala merah kini tampak semakin beringas. Namun sebelum ia bisa bergerak, Kiai Muzakir melantunkan doa terakhir. La ilaha illallah. Seketika, cahaya putih meledak dari tubuh Kiai Muzakir. Sinar itu menerangi seluruh hutan dengan kilauan suci. Bangsul meraung, tubuhnya bergetar hebat, sebelum akhirnya terpecah menjadi kabut hitam yang menghilang ke dalam kegelapan. Keheningan menyelimuti hutan. Rahmat yang baru saja tiba bersama beberapa santri lain berdiri terpaku. Mata mereka terbelalak, tubuh mereka gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Gumam Rahmat lirih. Kiai Muzakir menghela napas panjang. Sorot matanya redup, tetapi tetap penuh ketegasan. Ini baru permulaannya. Langit malam menggantung, kelam di atas hutan yang masih bergetar oleh sisa-sisa kekuatan gaib. Di antara pohon-pohon tinggi yang bergoyang diterpa angin, dua sosok berdiri berhadapan di tanah yang retak akibat pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Kiai Muzakir menggenggam tasbihnya erat. Bibirnya bergerak melafalkan ayat-ayat suci. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Di seberangnya, Mbah Sogir berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk. Jubah hitamnya berkibar di tiup angin yang tidak wajar. Mata tuanya yang cekung memancarkan kebencian yang tak terperi. Sudah lama aku menunggu saat ini, Muzakir. Suara Mbah Sogir terdengar serak, seperti berasal dari kedalaman neraka itu sendiri. Kau pikir bisa menyingkirkanku begitu saja? Aku kembali, dan kali ini aku akan mengakhiri semuanya. Kiai Muzakir menghela napas panjang. Sogir, kesesatanmu sudah terlalu dalam. Kau masih bisa kembali sebelum semuanya terlambat. Mbah Sogir tertawa sinis. Hah, aku sudah menjual jiwaku sejak lama. Dan aku tidak menyesalinya. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, Mbah Sogir mengangkat tangannya dan mulai merapal mantra. Udara di sekitar mereka bergetar hebat. Dari tanah muncul kabut hitam pekat yang merayap seperti tangan-tangan gaib yang hendak mencengkeram tubuh Kiai Muzakir. Namun, Kiai Muzakir tetap berdiri tegak. Dengan suara tegas, ia melantunkan ayat-ayat suci yang menggema di seluruh hutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabut hitam itu mengerang seolah memiliki nyawa sendiri. Ia menggeliat, membentuk wajah-wajah mengerikan yang menjerit dalam siksaan, sebelum akhirnya meledak menjadi debu dan menghilang. Mbah Sogir mundur selangkah, matanya menyipit. Kau memang keras kepala, Muzakir, desisnya. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menepuk tanah 3 kali. Dari balik bayangan pepohonan, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Sosok raksasa muncul dari kegelapan, tubuhnya tinggi melebihi pohon-pohon tertinggi di hutan. Bangsul makhluk itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Tubuhnya besar, kulitnya hitam legam seperti arang yang retak di sana-sini, memperlihatkan bara api yang menyala di dalamnya. Matanya merah membara, penuh dengan kebencian dan kelaparan. Dari kepalanya tumbuh tanduk melengkung yang memancarkan aura mengerikan. Dia milikku, Sogir, suara Bangsul bergema seperti petir yang menghantam bumi. Mbah Sogir tersenyum licik. Kalau begitu, ambil nyawanya. Bangsul menggeram. Dalam sekejap, tubuhnya yang besar melesat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kiai Muzakir segera melompat ke samping, menghindari serangan maut makhluk itu. Namun,
Begitu kakinya menyentuh tanah, Bangsul sudah berada di belakangnya. Tangan hitam berbulu lebat mencengkeram udara, nyaris mengenai tubuh Kiai Muzakir. Jika saja ia terlambat sedikit saja, tubuhnya mungkin sudah terkoyak menjadi serpihan. Di kekejauhan di dalam pesantren, Nyai Halimah merasakan hawa gelap yang menyelimuti suaminya. Tanpa ragu, ia segera mengambil kendi berisi air yang telah didoakannya sejak sore tadi. Dengan hati-hati, ia menuangkan air itu ke dalam mangkuk besar dan mulai berdoa. Ya Allah, lindungilah suamiku dari segala kejahatan. Seiring dengan doa yang dipanjatkannya, cahaya lembut mulai menyelimuti tubuh Kiai Muzakir. Di dalam hutan, ia merasakan tubuhnya lebih ringan, hatinya semakin tenang. Ia tahu istrinya sedang membantunya dari kejauhan. Dengan keberanian yang semakin menguat, ia mengangkat tangannya dan mulai melantunkan doa-doa yang lebih kuat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Suara doa itu menggema, menembus udara dan mengguncang alam gaib. Bangsul meraung marah, tubuhnya bergetar hebat. Mbah Sogir mulai panik. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sesuatu. Mbah Sogir mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna merah kehitaman dari dalam jubahnya. Bentuknya menyerupai jantung manusia yang telah mengering, seakan menyimpan kejahatan yang tak terbayangkan. Ini adalah jantung iblisi, peninggalan dari ritual-ritual hitam yang telah ia lakukan bertahun-tahun lalu. Dengan benda ini, ia bisa memperkuat Bangsul, memberinya kekuatan yang cukup untuk membalikkan keadaan. Namun sebelum ia sempat menggunakan benda terkutuk itu, langit yang kelam tiba-tiba terbelah oleh cahaya putih yang melesat bagaikan kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Kiai Muzakir menggema, menembus malam. Mbah Sogir terkejut. Matanya melebar saat cahaya suci itu menghantam tubuhnya. Ia menjerit kesakitan, merasa seolah kulit dan tulangnya terbakar oleh sesuatu yang tak dapat ia lawan. Kesucian yang menelanjangi semua dosa yang telah ia kumpulkan selama ini. Ia meronta, namun semakin ia berusaha, semakin dalam cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Bangsul melihat tuannya melemah. Makhluk itu meraung, tubuh raksasanya bergemuruh seperti gunung yang akan runtuh. Ia berusaha melarikan diri ke dalam bayangan, mencari tempat untuk bersembunyi dari cahaya yang menyakitinya. Tapi Kiai Muzakir tidak membiarkannya. Dengan tangan kanan terangkat, ia mengucapkan doa terakhir. Muhammadah, suara itu menggetarkan langit dan bumi. Cahaya yang lebih besar dari sebelumnya turun dari langit, menyelimuti tubuh Bangsul sepenuhnya. Makhluk itu menggeram, tubuhnya mengejang hebat. Api di dalam dirinya mendidih, kulit arangnya retak semakin lebar. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertelan oleh gelombang cahaya yang menghancurkannya dari dalam. Lalu, dalam sekejap, tubuh Bangsul meledak menjadi abu, tersapu angin malam yang dingin. Kiai Muzakir menghela napas panjang, tubuhnya terasa letih, namun hatinya penuh ketenangan. Kemenangan bukanlah kebanggaan baginya, tapi sebuah tanggung jawab yang harus dituntaskan. Di hadapannya Mbah Sogir terkapar di tanah, tubuhnya lemah, namun matanya masih menyala dengan kebencian yang belum sepenuhnya padam. Kau tidak bisa membunuhku, gumamnya dengan suara parau. Kiai Muzakir menggeleng perlahan. Aku tidak ingin membunuhmu, Sogir. Aku hanya ingin menghentikan kejahatanmu. Mbah Sogir berusaha tertawa, tapi suaranya lebih terdengar seperti rintihan. Kau pikir ini sudah berakhir? Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, tubuhnya mulai mengejang. Bayangan hitam muncul di bawahnya, membentuk pusaran yang perlahan menarik tubuhnya ke dalam. Mbah Sogir meronta, mencoba melawan kekuatan yang menghisapnya. Tidak, aku belum selesai. Jeritannya menggema di hutan, namun tak ada yang bisa menolongnya. Dalam hitungan detik, ia lenyap, terseret ke dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Keheningan pun menyelimuti hutan. Kiai Muzakir menutup matanya, merapalkan doa untuk ketenangan pesantren. Dari kejauhan, Nyai Halimah tersenyum tipis. Ia tahu suaminya telah menang, tapi ini belum benar-benar berakhir. Rahmat, salah satu santri yang datang bersama beberapa santri lainnya, menatap dengan wajah pucat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya lirih. Pak Darman menepuk bahunya.
Kau akan mengetahuinya nanti, nak. Ini bukan sekadar perang ilmu biasa. Ini adalah pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Malam itu, hutan kembali sunyi. Namun pesantren Al-Mubarak tak akan pernah sama lagi. Angin malam berembus pelan di halaman pesantren. Setelah pertempuran sengit melawan Mbah Sogir dan Bangsul, suasana pesantren perlahan kembali tenang. Namun bagi Rahmat, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia merasa ada kebenaran yang belum terungkap sepenuhnya. Saat santri lain telah kembali ke asrama, Rahmat diam-diam menyelinap ke dalam perpustakaan pesantren. Bangunan tua itu menyimpan kitab-kitab kuno, catatan sejarah, dan naskah-naskah yang hampir tak tersentuh. Dengan senter kecil di tangannya, ia mulai membuka laci-laci kayu tua, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan hubungan antara Kiai Muzakir dan Mbah Sogir. Setelah beberapa menit mencari, tangannya menemukan sebuah kitab bersampul kulit yang sudah lapuk. Judulnya hampir tak terbaca, namun di dalamnya terselip selembar kertas kuning yang tampak rapuh. Hati Rahmat berdebar saat ia membacanya. Sogir adalah sahabatku, saudaraku dalam menuntut ilmu. Kami pernah berbagi jalan yang sama, hingga ia memilih jalan yang berbeda. Aku menyesal, namun aku tak bisa membawanya kembali. Tulisan itu sedikit bergetar, seakan ditulis oleh tangan yang penuh emosi. Namun yang paling mengejutkan Rahmat adalah nama yang tertera di akhir catatan itu, ditulis oleh A. Abdul Rauf. Rahmat tertegun, nama itu adalah ayah dari Kiai Muzakir. Keesokan harinya, Rahmat membawa catatan itu ke hadapan Kiai Muzakir. Lelaki tua itu terdiam saat melihat tulisan ayahnya sendiri. Matanya menerawang jauh, seakan kembali ke masa lalu yang kelam. Rahmat menunggu dengan sabar, memperhatikan setiap gerak-gerik Kiai Muzakir yang masih terdiam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengungkap sesuatu yang telah lama terkubur. Akhirnya, lelaki tua itu menghela napas panjang. Suaranya terdengar, berat saat berkata, "Ada banyak hal yang harus kau ketahui, nak." Pak Darman yang berada di ruangan itu ikut menajamkan pendengarannya. Sementara, Rahmat semakin mencondongkan tubuhnya ke depan, bersiap mendengar kisah yang mungkin akan mengubah pemahamannya tentang segala yang telah terjadi. Dulu, sebelum aku lahir, ayahku Haji Abdul Rauf dan Sogir adalah sahabat karib. Mulai Kiai Muzakir, matanya menerawang ke masa lalu. Mereka belajar di pesantren yang sama, menuntut ilmu bersama, bahkan bercita-cita mendirikan pesantren mereka sendiri. Namun seiring waktu, godaan dunia mulai menghampiri. Rahmat menelan ludah, sementara Pak Darman tampak semakin tegang. Suatu hari, lanjut Kiai Muzakir, ayahku dan Sogir mendengar tentang sebuah ritual pesugihan. Konon, ritual ini bisa memberikan kekayaan dan kekuatan dalam waktu singkat. Ritual itu dilakukan di sebuah sumur tua, sumur yang ada di hutan dekat pesantren ini. Jantung Rahmat berdegup lebih cepat. Ia langsung teringat pada sumur tua yang beberapa waktu lalu menjadi sumber gangguan gaib di pesantren. Tapi ayahku ragu, suara Kiai Muzakir semakin berat. Ia takut melanggar ajaran agama. Sogir, di sisi lain, merasa ini adalah kesempatan emas. Ia mulai mencari tahu lebih dalam, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang dukun sakti yang memperkenalkannya pada perjanjian dengan jin pesugihan. Darah Rahmat berdesir. Dukun itu memberitahu mereka bahwa ritual pesugihan membutuhkan tumbal. Kiai Muzakir berhenti sejenak, suaranya merendah. Dan tumbalnya bukan sekadar hewan, melainkan nyawa manusia. Pak Darman menggelengkan kepala, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Innalillahi, sejak awal sudah jelas ini jalan sesat. Kiai Muzakir mengangguk. Tentu, ayahku menolak mentah-mentah. Ia mencoba menyadarkan Sogir, tapi Sogir sudah terlanjur tergoda. Ia merasa jalan ini lebih cepat untuk mendapatkan kekuatan. Ruangan terasa semakin dingin. Akhirnya, Sogir melaksanakan ritual itu seorang diri, lanjut Kiai Muzakir. Rahmat menelan ludah. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Suara Kiai Muzakir terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Rahmat menggeleng pelan. Sogir tidak berhasil menyelesaikan ritualnya. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Suara Kiai Muzakir kini hampir berbisik. Jin pesugihan yang ia panggil tidak menghilang begitu saja.
Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tetap di sini, terikat oleh perjanjian yang belum selesai. Jantung Rahmat mencelos. "Bangsul," bisiknya tanpa sadar. Kiai Muzakir mengangguk perlahan. Ya, jin itu terus menghantui Sogir, meminta tumbal yang seharusnya ia berikan. Tapi Sogir tidak bisa melakukannya. Ia melarikan diri, bersembunyi, sampai akhirnya kembali dan berusaha menyelesaikan perjanjiannya dengan mengorbankan kita. Rahmat teringat kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Suara raungan bangsul, cahaya yang menghancurkan, jeritan Mbah Sogir yang terseret, gedas dalam kegelapan. Jadi, semua ini karena perjanjian yang tidak selesai, bisik Rahmat. "Tepat," ujar Kiai Muzakir. Rahmat menatapnya, tapi sorot mata Kiai Muzakir masih menyiratkan sesuatu yang belum terungkap. Dan kau tahu, apa yang lebih menyedihkan? Rahmat dan Pak Darman menunggu dengan napas tertahan. Perjanjian itu tidak hanya melibatkan Sogir. Rahmat merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kiai Muzakir menarik napas dalam. Saat itu, sebelum meninggalkan ritual, ayahku sempat mengucapkan satu kalimat. Suaranya semakin lirih, namun setiap kata menusuk tajam ke dalam benak Rahmat. Satu kalimat yang fatal. Rahmat menggenggam kedua tangannya erat-erat. Kalimat yang dianggap sebagai janji oleh jin pesugihan itu. Ruangan terasa semakin sunyi. Kiai Muzakir menatap Rahmat dalam-dalam sebelum akhirnya mengulang kata-kata yang telah mengikat mereka dalam kegelapan. "Jika aku butuh kekuatan, aku akan kembali." Rahmat terhuyung mundur. Itu yang dikatakan ayahku, tanpa keseriusan. Hanya sekadar berbicara. Namun, jin tidak peduli. Kiai Muzakir menatap kosong ke depan. Baginya, kata-kata itu adalah janji yang harus ditepati. Dada Rahmat terasa sesak. Itulah sebabnya, bangsul masih ada di sekitar kita. Rahmat menelan ludah, merasa ada sesuatu yang mengendap dalam kegelapan malam. Sesuatu yang belum sepenuhnya lenyap. Jin itu masih menagih janji yang belum terpenuhi. Ibu tidak hanya semengeja Sogir, tetapi juga keturunan dari Haji Abdul Rauf, termasuk Kiai Muzakir. Keheningan yang menggantung di ruangan itu semakin berat. Rahmat merasakan dadanya berdegup tak karuan. Otaknya mencoba mencari kepastian di tengah ketidakpastian yang semakin mencekik. Tapi, Kiai, suaranya bergetar. Kalau begitu, apakah jin itu benar-benar sudah hilang? Setelah pertempuran kemarin, Kiai Muzakir menatap Rahmat dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. "Tidak, nak," katanya dengan suara lirih namun penuh kepastian. "Aku bisa merasakannya, masih ada. Mungkin lemah, mungkin sedang bersembunyi, tapi ia belum pergi sepenuhnya." Rahmat merasakan ketegangan menyelusup ke dadanya, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya erat. "Jadi, ini belum berakhir," bisiknya. Kiai Muzakir menghela napas panjang, seolah menanggung beban yang tak terlihat. "Belum. Selama ada manusia yang tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekuatan dan kekayaan, selalu ada celah bagi mereka yang ingin bersekutu dengan kegelapan." Pak Darman menatap keluar jendela. Langit tampak mendung, kelabu pekat, seakan turut merasakan beban yang mereka tanggung. Rahmat menatap catatan lama di tangannya. Ada banyak hal yang masih belum ia pahami, misteri yang belum tersingkap sepenuhnya. Namun satu hal yang jelas, pesantren Al-Mubarak masih menyimpan rahasia, dan entah mengapa, ia merasa bahwa suatu hari nanti, ia sendiri akan menjadi bagian dari kisah ini. Ia hanya tidak tahu, apakah itu sesuatu yang harus ia banggakan, atau justru ia takuti. Angin kencang menerpa hutan di sekitar pesantren Al-Mubarak. Di tengah rimbunnya pepohonan yang bergoyang liar, sebuah pertarungan dahsyat tengah berlangsung. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara cahaya dan kegelapan. Kiai Muzakir berdiri tegak, meski tubuhnya mulai melemah. Jubah putihnya terkoyak di beberapa bagian. Luka-luka menghiasi wajah dan lengannya, namun sorot matanya tetap tegas. Di hadapannya, Mbah Sogir terengah-engah. Wajahnya mulai berubah, bukan lagi wajah manusia seutuhnya. Aura hitam pekat mengelilinginya, dan di belakangnya,
Sesosok makhluk besar dengan mata merah menyala berdiri mengancam. Bangsul, jin pesugihan yang selama ini menghantui mereka. Mbah Sogir tertawa pelan. Suara seraknya bergetar seperti ada sesuatu yang menggerogoti tenggorokannya. Kau pikir bisa menang hanya dengan doa-doamu itu, Muzakir? Kiai Muzakir tidak menjawab. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu mulai melantunkan doa-doa suci yang paling kuat. Suara ayat-ayat itu menggema di tengah hutan, merayap di antara pepohonan, menggetarkan udara di sekeliling mereka. Tiba-tiba, lolongan panjang terdengar dari kejauhan. Suara yang tidak berasal dari manusia. Bangsul menggeram marah. Mbah Sogir mengangkat tangannya, yang kini telah berubah menjadi cakar hitam panjang. Dengan gerakan cepat, ia menerjang, hendak merobek tubuh Kiai Muzakir. Namun sebelum cakar itu menyentuhnya, sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya keras. Tubuhnya terpental ke belakang, jatuh tersungkur di tanah yang mulai mereka. Ia berusaha bangkit, tetapi sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kulitnya mulai mengelupas, seperti terbakar dari dalam. Api hitam menjalar dari bawah kakinya, merambat ke tubuhnya. Tidak, ini tidak mungkin. Teriaknya, suaranya melengking penuh kepanikan. Kiai Muzakir membuka matanya, kini penuh kewibawaan yang tak tergoyahkan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kau telah mengingkari janjimu sendiri, Sogir. Dendam yang kau bawa telah memakanmu hidup-hidup." Teriakan Mbah Sogir menggema di seluruh hutan. Api hitam itu semakin membesar, membakar habis segala kebusukan yang selama ini ia kumpulkan. Bangsul yang menyaksikan tuannya sekarat, meraung marah. Tubuh raksasanya menggeliat, lalu dengan kecepatan mengerikan, ia melompat mencoba menerjang Kiai Muzakir. Namun sebelum jin itu bisa bergerak lebih jauh, doa terakhir Kiai Muzakir selesai diucapkan. Langit yang tadinya gelap mendadak menyala. Cahaya putih menyilaukan turun dari langit, membelah awan pekat. Suara petir menggelegar, menggetarkan tanah, hingga pepohonan berderak keras. Bangsul meraung kesakitan. Tubuhnya mengejang, terkoyak oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Jin itu meronta, berusaha melawan, tetapi perlahan-lahan tubuhnya mulai memudar. "Aku akan kembali," erangnya, suaranya penuh kebencian yang mendidih. Namun cahaya itu semakin kuat, menelan seluruh wujudnya. Cahaya putih menyelimuti hutan, merayap di antara batang-batang pohon yang bergetar diterpa angin kencang. Dalam sekejap, sosok besar itu lenyap, terhisap kembali ke dalam kegelapan, terkunci selamanya di tempat asalnya. Suara jeritan bangsul menghilang, bergema sesaat sebelum akhirnya tenggelam dalam keheningan. Saat semua kembali tenang, tubuh Kiai Muzakir melemas. Lututnya bergetar, dan ia jatuh terduduk di tanah yang masih bergetar oleh sisa-sisa energi yang baru saja mengamuk di tempat itu. Pak Darman yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan segera berlari mendekat, tangannya sigap menopang tubuh Kiai Muzakir yang nyaris ambruk sepenuhnya. "Alhamdulillah," bisik Kiai Muzakir dengan suara lemah, hampir tak terdengar. Hutan terasa hening. Tidak ada lagi suara lolongan aneh, tidak ada lagi bisikan yang bergema di telinga mereka. Tidak ada lagi aura gelap yang menyelimuti. Udara terasa lebih ringan, seolah baru saja dibersihkan dari sesuatu yang begitu lama mencengkram tempat ini. Namun, di tanah hanya tersisa abu hitam, sisa dari tubuh Mbah Sogir yang kini telah musnah. Tidak ada yang tersisa dari dirinya selain serpihan hangus yang perlahan terbawa angin, hilang dalam kegelapan malam. Dari balik pepohonan, Rahmat muncul dengan napas tersengal-sengal. Keringat membasahi dahinya, matanya masih dipenuhi ketegangan. Ia terlambat menyaksikan pertarungan akhir itu, tetapi jantungnya berdetak kencang saat merasakan bahwa sesuatu yang besar telah berubah. "Sudah selesai, Kiai?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Muzakir menatapnya, matanya menyiratkan keletihan yang mendalam. Sejenak ia terdiam, lalu mengangguk pelan. "Untuk saat ini, ya. Tapi ingat, nak, kejahatan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kesempatan." Rahmat mengangguk, namun jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa menggantung. Seperti ada bayangan yang masih mengintai dari sudut gelap dunia ini.
Ia tidak yakin ini benar-benar akhir dari segalanya. Hari-hari berlalu, dan pesantren Al-Mubarak perlahan kembali seperti semula. Meskipun masih menyisakan luka, para santri yang sempat mengalami gangguan mulai beraktivitas kembali. Namun, beberapa dari mereka masih dihantui mimpi-mimpi buruk, bayangan samar yang seolah mengikuti mereka dalam tidur. Kiai Muzakir mengadakan doa bersama, memanjatkan syukur, dan memohon perlindungan bagi pesantren ini. Malam-malam dipenuhi lantunan ayat-ayat suci, menggema di seluruh penjuru pesantren, berusaha menghapus sisa-sisa kegelapan yang pernah singgah di tempat ini. Namun, di tengah semua itu, ada satu orang yang masih diliputi rasa penasaran, Rahmat. Ia duduk di beranda pesantren, menatap sumur tua yang kini telah ditutup rapat. Angin malam berembus perlahan, menyelusup di antara celah-celah kayu, membawa hawa dingin yang menggigit. Tapi bukan rasa takut yang menghantuinya, melainkan sesuatu yang lebih dalam, rasa penasaran yang tak kunjung hilang. Apa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Apakah dunia ilmu gaib benar-benar seseram yang diceritakan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui? Rahmat mengingat kembali semua kejadian yang telah ia alami, semua ketakutan, semua keanehan yang ia saksikan dengan mata. Kepalanya sesendiri. Betapa rapuhnya batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Dan satu hal yang ia sadari, ia ingin tahu lebih banyak. Namun, ia juga tahu keinginan seperti itu bisa menjadi pedang bermata dua. Apakah itu akan membawanya pada pengetahuan, atau justru menjerumuskannya ke dalam kegelapan yang lebih dalam? Di kejauhan, angin kembali berembus. Lembut, namun membawa bisikan yang samar, bisikan yang tidak bisa dipahami. Rahmat tersenyum tipis. Ya, ini mungkin bukan akhir dari segalanya.